komisi gitu loh. Satu, itu diselesaikan. Kalau di sini nanti kita targetnya berapa, supaya target itu tidak hanya menjadi target tahun piro ini nanti dimatangkan di komisi. Ada komisi 1 gandeng sama komisi 3 gandeng sampai komisi 4 gak kopo ya. Ini kan dalam rangka bagaimana dia mencari solusi untuk akselerasi percepatan target itu gitu ya. Karena komisi 3 ini kan berhubungan dengan keuangannya, memberikan masukan-masukan. Nah, terus selanjutnya yang bed cuci darah. Yang cuci darah itu, ini kesehatan asap mati ya. Kesehatan ini komisi 1 ya. Nah, yang cuci darah, kalau yang terapi ini kita nunggu dokternya Desember ini sudah lulus. Nah, itu dipanggil itu BPJS itu untuk bergolek hasil lain begini. Kita menghimbau-himbau ya. Nek hari angel-angel itu dipanggil di komisi. Ya. Kalau kepalanya tidak dapat, lebok noning koran. Gitu Pak, ini nggak bisa diajak kerjasama. Nek perlu ganti ketua BPJS di Banyuwangi, kan gitu. Sampaikan di keras itu hukuman sosial itu. Jadi insya Allah lebih malu kalau digitukan. Ya. Wong wis malu apa, boleh pangan begini kan kasarannya gitu. Cari makan di sini, mau gerak di sini kan itu. Itu harus tekan itu. Nanti bisa di berapa komisi gitu di apa namanya, di hearing. Ya belum tekor koran. Lanjut untuk komisi fraksi Golkar. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati dan pimpinan dan Banggar yang saya hormati Pak Sekda dan TAPD. Apa yang menjadi pertanyaan dari fraksi Golkar kemarin yang saya sampaikan dan sudah dijawab oleh Pak Cahyanto dan juga dari Pak Bunda. Saya rasa pertanyaan yang sudah saya sampaikan kemarin sudah cukup jelas dan dipahami. Mungkin kemarin karena pertanyaannya Mas Sofi tidak hadir kemarin, mungkin bisa mendalami. Terima kasih pimpinan. Jadi ya puas. Pertanyaan dari Golkar dijawab dengan puas sama Pak Cahyanto. Memuaskan. Tapi fungsi takon betul sih menjawab lahan memuaskan dalam arti tanda petik. Ayo Nabi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Banggar beserta teman-teman anggota Banggar, yang saya hormati Ketua TAPD beserta jajarannya. Langsung saja pimpinan untuk efisiensi dan memaksimalkan pembahasan. Yang pertama saya ingin merespon terkait hal-hal yang bersifat konseptual yang disampaikan oleh Pak Yayan. Kalau kita kembali ke linearitas Pak terkait dengan tematik pembangunan, Banyuwangi saya pikir dengan narasinya Pak Yayan cukup bagus, tetapi ada hal yang sangat fundamental yang terlewati Pak. Yang pertama tentang konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Artinya ada pemerataan dalam semua hal termasuk lapangan pekerjaan. Kalau kita berbicara tema tentang pembangunan pusat, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusifnya ini yang menjadi garis bawah. Kemudian tema pembangunan provinsi itu pada penguatan SDM, yang artinya juga penguatan terhadap capaian transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Tetapi kenapa Banyuwangi mengambil tema terkait dengan penguatan SDM yang berbasis muaranya untuk ekonomi berkelanjutan, tidak inklusivitas? Ini menjadi pertanyaan Pak. Dan belum ada narasi atau diksi terkait dengan visi Indonesia Emas 2045. Itu mohon tanggapannya Pak Yayan secara konseptual. Yang kedua terkait dengan Pak Cahyanto. Kemarin kami cukup secara general ada penjelasan tentang alokasi yang bersifat spesifik grant.
tetapi kan bersifat makro, Pak, yang bersumber dari transfer pusat terkait dengan DAK, DID, dan BKK. Lah, saya ingin ada detailisasi, plotting di bagian-bagian tersebut. Jangan hanya bersifat global, Pak. Bagaimanapun pernah di sosmed itu muncul opini negatif yang dikembangkan oleh salah satu person Banyuwangi. Ada sejumlah dana yang dari pusat yang belum dimasukkan di dokumen APBD. Ini kan miris dan membuat kita bertanda tanya. Terus spesifik menyebutkan yang tahu itu adalah oknum-oknum tertentu. Mereka bilang begitu, Pak pimpinan. Ini menjadi risih kita mendengarkan, Pak. Jadi saya ingin ada penjelasan yang tidak hanya blok grant. Kita tahu bahwa mandatory spending itu jelas 10 untuk kesehatan, kemudian untuk pendidikan 20%. Kemudian korelasinya terhadap ketentuan PP 12 tahun 2019 bahwa belanja modal terkait dengan infrastruktur pelayanan minimal 40%. Artinya saya ingin ada gambaran bagaimana tentang infrastruktur di Banyuwangi dengan wilayah yang sangat luas. Saya kemarin membahas dengan teman-teman dari PU, itu cuma teralokasikan sekitar 88 miliar, Pak. 89 atau 88. Tentu ini kan sangat kurang. Oke lah, dapat tambahan di atas sekitar 60. Terus bagaimana terkait dengan amanat undang-undang tersebut yang minimal paling rendah 40%? Ini kan dipertanyakan, kan kasihan untuk layanan publik dan lain sebagainya, soal akses ekonomi dan lain sebagainya. Ini mohon tanggapannya Pak Cahyanto. Kemudian terkait dengan RSUD Belambangan Pimpinan. Apakah betul bahwa sampai hari ini RSUD Belambangan tidak punya direktur? Yang ada cuma Pak Wadir, mungkin Mas Budi. Karena begini, filosofinya Pak, kita sebagai aparatur pemerintah adalah melakukan pengabdian. Yang artinya itu ada konsep pelayanan. Nah, kalau sektor pelayanan di tingkat pucuk pimpinan tidak ada, jangankan lebih-lebih PLP, Pak, tidak ada yang lebih parah. Maka ini kan tidak secara logis kita bisa menalar akan ada pengambilan keputusan yang terhambat di situ atau lambat dan lain sebagainya. Mohon ini dibahas serius pimpinan, karena kalau pucuk pimpinannya tidak ada kan ya lucu, apalagi aspek pelayanan. Dan kami juga menyampaikan pimpinan Pak Sekda bahwa keberadaan dokter bedah saraf itu di Banyuwangi cuma satu, Pak, yang namanya Dokter Firman. Sedangkan kalau kita melihat pasien itu banyak yang mengalami gejala atau persoalan terkait dengan bedah saraf. Kalau ahli saraf itu banyak. Mohon ini menjadi pertimbangan karena ternyata satu dokter ahli bedah saraf ini hanya bekerja di RSUD Belambangan, kemudian Al-Huda dan Trigila. Di rumah sakit yang lain tidak bisa, atau harus menunggu antrian dan lain sebagainya. Kabupaten Jember itu minimal sudah ada 2 sampai 3 dokter ahli bedah saraf. Nah, ini tolong nanti diskusinya Pak Budi, Pak Sekda diperhatikan karena pasiennya juga ngantri dan banyak dan urgensinya tepat ditangani. Kalau enggak ya saya mengalami sendiri, Pak. Yang berikutnya terkait dengan keberadaan BSI. Kalau tadi itu dinarasikan, dideskripsikan bahwa salah satu daerah Ponorogo, Bojonegoro ya, yang mampu menjadi sangat bagus kemandirian fiskalnya karena sektor tambang. Kita itu punya tambang BSI. Sejauh mana sih pengaruh ekonominya terhadap Kabupaten Banyuwangi? Saya kira ini perlu tindak lanjut pimpinan. Karena berbicara soal dividen, berbicara soal yang macam-macam CSR dan lain sebagainya, ini menjadi menggelitik bagi kita. Kalau Banyuwangi PAD-nya hanya segitu-segitu saja. Apalagi ada penurunan yang luar biasa transfer dari pusat. Yang terakhir pimpinan,
terkait dengan political will kita, terkait dengan wajah Banyuwangi yang terkait dengan keberadaan wifi dan lain sebagainya. Wifi ini cukup luas dan masif di Banyuwangi, tetapi tidak ada PAD yang berdampak untuk kita. Saya pernah melakukan kajian karena saya ketua Bapemda, saya mengundang PLN dan lain sebagainya, semua leading sektor kita undang, tetapi pada akhirnya belum ada tindakan nyata dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pernah pada waktu Pak Danang itu melakukan inisiasi, tapi mandul dan macet sampai hari ini. Ratusan miliar Pak bisnis wifi di Banyuwangi. Tidak ada income untuk kita yang masuk ke PAD. Sedangkan kabel nggak karu-karuan merusak wajah ketertiban Banyuwangi dan lain sebagainya. Mohon ini menjadi atensi Pak, supaya wifi yang nilai bisnisnya ratusan miliar ini berjangkau untuk masyarakat lewat PAD. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Profesor Sofiandi, ini jawaban dari Pak Bapeda, Pak BPKD, ini perlu tambahan penjelasan. Ya. Selanjutnya kalau wifi, harapan kita ini supaya ada cantolan hukumnya, inisiasi membuat perda itu bagus. Saya kira itu perlu dilanjutkan. Kalau ada cantolan hukumnya, nanti kan ini jawab dari bisnisnya. Kalau ada cantolan hukumnya, ya Mas Firman harus didata itu kan kalau ada cantolan hukumnya. Salah satu contoh tambang-tambang liar yang sudah ada cantolan walaupun itu surat edaran, tapi kan sudah ditindaklanjuti. Dan ini nanti karena ini potensial juga, potensi pendapatan masih daerah, termasuk yang disewakan gor yang mau disewakan ini kan masukan-masukan bagus. Tinggal bisa ada terus cantolan hukumnya apa kan itu kan. Lanjut fraksi Golkar. Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Banggar, Bapak Sekda, tim KAPD dan juga teman-teman Banggar. Langsung saja yang pertama mengenai LPJU dan kalian berkampanye tentang kebijakan tersebut. Kami dari fraksi Nasdem P3 menunggu actionnya untuk diberlakukannya LPJU pada jalan kolektor dan arteri seperti yang kami disampaikan, dan secepatnya karena memang hal tersebut merupakan kebutuhan yang urgent untuk saat ini. Kemudian galian dan tambang juga kami menunggu skema yang terbaik. Mungkin setelah menunggu dari Karangasem, monggo nanti kami menunggu untuk skema yang terbaik, karena salah satu hal juga yang bisa mendongkrak kenaikan PAD. Kemudian berikutnya memperhatikan tematik berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Atmo dan Pak Arfi. Yang akan kami sampaikan ini mengenai hibah. Jadi seyogianya juga jadwal penyelesaian ini kurang lebih ya seperti yang disampaikan Pak Atmo untuk bisa mengikuti untuk realisasi daripada usulan hibah. Dan berikutnya sepakat juga ketika penggunaan anggaran seperti yang disampaikan oleh Bapak Yayan bahwa mengedepankan salah satunya skala prioritas. Tapi yang kaitannya dengan aset-aset daerah dan penggunaannya, kami melihat bahwa selama ini banyak anggaran yang kami rasa mubazir. Jadi yang pertama, mungkin ini bisa dijawab nanti hari Kamis, monggo. Jadi yang pertama untuk pasar hewan di Rogo Jambi ini kita perhatikan kan belum maksimal untuk penggunaannya. Juga kemudian kebutuhan yang saat ini memerlukan Banyuwangi untuk kedinasan memerlukan kantor damkar salah satunya, karena kantor damkar ini ketika apabila masih gabung dengan Satpol PP atau sudah terpisah,
ini kami lihat sangat diperlukan karena kaitan kinerja ini sangat tergantung juga dengan fasilitas perkantoran. Karena kalau kami lihat sebenarnya ada aset daerah di sekitar situ yang bisa difungsikan. Mungkin ada lahan sekitar kurang lebih kalau nggak salah 1000 meter ya, yang dulu mungkin digunakan sebagai tempat daur ulang sampah, itu bisa difungsikan. Nah, ini salah satu hal kami sangat mendukung mengenai skala prioritas untuk penggunaan anggaran di situ, sehingga ini benar-benar kami harap bisa direalisasikan. Kemudian penggunaan wisma atlet yang dulu difungsikan sebagai wisma atlet, kenapa sekarang menjadi geopark? Artinya pertimbangannya apa di situ? Dan untuk berikutnya mengenai yang kaitannya dengan Dinas Pariwisata, kemarin disampaikan oleh Dinas Pariwisata bahwa pendapatan yang bisa mendongkrak PAD ini untuk pariwisata, sektor-sektornya sudah disampaikan. Tetapi kami melihat kemarin yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata kaitan dengan tiketing di BIFES ini belum maksimal atau masih zero kan gitu. Tapi kami lihat dari beberapa festival, saya ambil contoh untuk yang festival kemarin di tanggal 16 itu kan ada festival musik tepi laut kalau nggak salah ya. Festival musik tepi laut ini yang mungkin bintang tamunya Leodra ya, Leodra. Ada, saya kurang tahu, makanya ini ada, apakah ada kaitannya kerjasama dengan Pemkab. Nah, kami lihat untuk kegiatan tersebut ini kan ada tiketing online yang dikonektivitaskan dengan smart kampung begitu untuk pengadaan tiket tersebut. Artinya ada penjualan di situ mengenai tiket. Nah, apakah hasil tersebut masuk kepada daerah atau bagaimana, mohon dijelaskan. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Terima kasih atas kerjasamanya antara Banggar dengan tim PAPD. Semoga nanti bisa menghasilkan banyak solusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari fraksi Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua atas waktunya. Terkait dengan BPKAD, dana abadi tambang emas PT Bumi Sukses Indo itu anggarannya sumbernya dari apa? Kemudian penjualan saham terdahulu atau akan ada rencana penjualan saham selanjutnya? Dan beberapa besar nominal anggarannya? Dana abadi akan dikelola secara deposito atau seperti apa? Dan terkait tambang emas PT Bumi Sukses Indo, sebenarnya seberapa besar manfaat keberadaannya untuk masyarakat daerah? Jika tidak bisa memberi manfaat secara signifikan, saran kami perlu dievaluasi ulang. Bahkan dievaluasi secara menyeluruh, mengingat yang dikeruk adalah sumber daya alam baru. Jika manfaat untuk pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak signifikan, kami menilai lebih mirip penjajahan di bumi Belambangan ini, Pak. Sebuah investasi tanpa membawa manfaat kesejahteraan itu adalah sebuah penjajahan. Katanya kami menyoroti terkait anggaran BPKAD pada PPAS atau prioritas dan platform anggaran sementara tahun 2025 sebesar 463,8 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk apa? Untuk apa saja? Dan berapa yang dialokasikan untuk pendataan serta pengurusan legalitas aset daerah? Mengingat hingga saat ini masih ada saja kasus dugaan mafia tanah. Contoh kasus rest area
Cerung di Desa Pedarjo, Kecamatan Depok. Yang kemudian terkait anggaran Kominfo 19,2 miliar. Hari ini banyak media online bahkan pelaku medsos yang kemudian menurut masyarakat yang hoax atau yang viral, yang jelek-jelek itu dipahami sebuah proses kebenaran, dan ini berbahaya untuk masyarakat Banyuwangi. Maka saran kami adalah Kominfo segera melakukan sosialisasi supaya sosialisasi penggiat medsos, kemudian berita online yang tanda kutip berita online yang juga tidak terdaftar di lembaga jurnalis. Kemudian terkait dengan anggaran dinas pendidikan ini para penonton, yang kami dengar mulai kemarin adalah pendidikan, alokasi khusus untuk pendidikan karakter ini belum maksimal, karena siswa peserta didik salah satunya dengan mewujudkan adanya kegiatan terkait sejarah lokal Belambangan Banyuwangi dengan tujuan para siswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Jadi banyak murid-murid yang hari ini yang kaum milenial, bahkan anak-anak saya itu juga belum memahami penerus bangsa pahlawan-pahlawan patroli Belambangan, sedangkan kita harus meneladani sikap-sikap patriotik para pahlawan lokal Banyuwangi. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah Ketua. Sambung. Sudah. Belum, tambah dulu. Ini berkaitan dengan di Banyuwangi ini banyak alih fungsi gitu. Ini berkaitan dengan LH Dinas Pengairan maupun Dinas Pertanian. Yang mana alih fungsi ini hari ini seolah-olah memang di wilayah-wilayah perkebunan pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang kita sendiri terkesan tidak punya kemampuan untuk masuk di ruang-ruang seperti itu. Pada akhir-akhir ini, beberapa bulan yang lalu, contoh saja hal yang kecil, ini terjadi mulai dari Kecamatan Kaliburo sampai Kalibaru. Mungkin contoh soal yang menarik hari ini yang news adalah di perkebunan PT Kalibundo dan PT Lizen, yang mana ratusan hektar telah alih fungsi. Kalau nggak salah perda kita masih berlaku terkaitan dengan perkebunan tersebut, mana yang boleh ditanam dan mana yang tidak jelas. Hari ini mereka telah melakukan alih fungsi dengan tanaman lombok, sayur mayur dan deli, yang kemudian petani yang di bawah hari ini sangat susah air. Bagaimana kemudian tanggapan dari ketiga dinas ini? Sudah tahu apa belum? Saya yakin tahu. Kajian amdalnya apa sudah dilakukan? Karena saluran air itu diambil hampir separuh, bahkan separuh hari ini karena musim kemarau, untuk mengairi lahan-lahan yang alih fungsi tersebut, dan itu disewakan. Maka dari itu kami sangat terharu gitu ya, lihat perjuangan teman-teman petani. Kalau malam hari itu kayak pasar cari air. Sedangkan kalau kita lihat anggaran dari dinas pengairan saja, anggaran pengajuannya itu adalah
besok sudah ada 29 miliar, belum pertanian, maka perlu dipertanyakan ketika anggaran puluhan miliar tersebut apalagi tidak ada dana di atas, sedangkan debit air itu tambah lama tambah menurun, maka ada salah perencanaan. Apa kira-kira tidak ada perencanaan dalam konteks membangun lahan-lahan pertanian? Karena ini ekonomi yang paling yang jadi tumpangan masyarakat Banyuwangi. Hari ini Pak sangat jauh perkembangan swasembada padi misalnya, jauh. Yang hari ini masuk adalah korporasi jagung. Saya juga bingung dari penjelasan Pak Yayan kemarin mendengar bahwa ada wisata pertanian. Kalau nggak salah wisata pertanian, ada padi ditanami, palawija, apaan. Hari ini mau nanam aja susah. Kami ini kan pelaku. Terus Jadi satu poinnya adalah apa yang dilakukan di lembaga ini. Kami minta sesegera mungkin melakukan sebuah tindakan cerdas supaya tidak ada yang namanya kapitalisme di daerah-daerah perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini himbauan dan ini memang sudah terjadi ya Mas Samroni ya. Dulu saya ingatkan juga itu akibatnya juga bahaya banjir. Tetapi sudah ada juga langkah-langkah perkebunan yang sudah mengambil langkah ya Mas Dwi ya, dibikinkan sodetan langkah. Tapi memang masih banyak juga yang belum mengambil langkah. Jadi ini nanti perlu juga didalami, dan kalau ini tidak selesai, kalau besok jawabannya belum memuaskan, saya minta ini di hearing ya, jadi lebih rinci, lebih 2 hari hearing nggak persoalan. Nah, nanti kalau seumpama jawaban besok ini kurang memuaskan itu ya Mas Samroni ya, tindak lanjutnya seperti itu. Tambahan dari formulasi OPD yang dilakukan hari ini, beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan informasi adalah PMBB telah melakukan identifikasi musibah. Lain, ada proses pembiaran penebangan disabrang alih fungsi, maka hari ini seolah-olah tidak ada kekuatan di 3 dinas ini. Hari ini PMBB melakukan identifikasi. Mereka sudah merencanakan, oh ini wilayah-wilayah banjir di sebelah mana. Iya, paham ya. Jadi nanti itu kan sudah dilakukan. Nah, nanti progres reportnya dengan hearing di komisi masing-masing gabungan kok, biar lebih tuntas ya. Kalau penyelesaiannya lebih tuntas. Saya yakin teman-teman perkebunan, karena saya orang perkebunan, sampean hearing itu ya nanti lebih hati-hati ya. Biasanya kalau teman-teman perkebunan di hearing itu sakit begini, itu dimanfaatkan, ketakutan itu dimanfaatkan, tetapi dimanfaatkan secara positif untuk minimal mencegah banjir dan macam-macam. Itu ya Mas Samroni ya. Paham Mas Samroni ya? Yes. Selanjutnya begini, ya ini Mas Samroni begini, kita ini belum punya dana abadi. Saham itu dijual hanya sekali, ya. Tetapi maksud dan tujuan nanti, dulu saya pernah bilang, saham kita itu, kalau menurut saya ini, dulu saya sampaikan, saham kita ini harus dijual semuanya. Ojo ngarep sing jenengi dividen, tidak mungkin, karena kita ini pemegang saham rendah. 1, tujuannya diamankan dan diselamatkan saham itu. Kalau waktu itu kalau menjualnya waktu mana? Lek sing gak setuju, karena dulu kaki PKB gak setuju dijual. Kira-kira berani jamin enggak saham itu saham itu kan ada di PT Merdeka Pun. PT Merdeka apa? Kira-kira sopo sing jamin perusahaan itu gak bangkrut?
Jadi kita menyelamatkan dalam arti menyelamatkan itu. Saya dulu pernah ngomong, sak kelas Nokia, apa mana sih kok itu? BBM sih. BF, kok BF? BlackBerry, perusahaan besar-besar, itu bangkrut. Kalau ya kita nggak mengharapkan ini bangkrut, tetapi siapa yang menjamin? Dan kalau itu bangkrut, maka harga saham kita ya laku tapi murah. Makanya dorongan saya itu dijual semua, dijadikan dana abadi. Kalau dana abadi bakoknya ini nggak bisa diambil, Pak. Ya skemanya gitu di perundang-undangan itu, ini tinggal Permendina. Saya nggak setuju pendapat saya. Pertama, wong gak waras. Ping loro, ada orang yang nggak diuntungkan. Itulah salah satu solusinya. Ya, sekarang saya ingin ada orang yang menjamin PP Merdeka Pur itu tidak bangkrut. Boleh bangkrut, mumpung ini bisa jadi uang. Dulu yang kita jual berapa Mas? 15% ya. Laku 3 sekian itu sudah masuk apa namanya? Kas daerah, masuk APBD kan itu. Yang sekarang ini belum pernah menjual. Cuma sekali membuktikan kepada teman-teman LSM waktu itu, karena teman-teman LSM ini kan mendapatnya Banyuwangi itu bisa ekor kertas-kertas tok kan itu ya. Ya, akhirnya kita coba dijual. Oh, buktinya iso jadi duit 300, kurang lebihnya 300 M itu. Mungkin saya perlu menjelaskan terkait dengan PKB kenapa tidak sepakat, karena tadi sudah disinggung. Jadi PKB kemarin waktu penjualan itu memang kita walkout dan saya tidak tanda tangan selaku pimpinan. Kenapa? Bentar, sama tidak tanda tangan apa? Ya, dalam proses ketika penjualan itu kan PKB walkout, tidak setuju kan gitu toh. Terus? Nah, persoalannya ketika memberikan diskon yang kemudian di batas tertinggi, padahal space-nya itu di angka 6-9%, ya kan? Tapi Pemda memberikan diskon di angka 9% angka tertinggi, dan itu tidak ada diskusi dengan kita. Itu ya. Jadi kita sudah diskusi dengan Komisi 3 kemarin berkaitan dengan urusan dividen. Kita sudah menanyakan dividen itu sesungguhnya tergantung keputusan RUPS. Ya tidak bisa. Caranya, kalau dividen kami tidak bisa karena kita ini pemegang saham terendah. Dan itu alasannya, ya mohon maaf, ini buat pengembangan sana-sana. Sudah, kita kejar mulai tahun 2018 itu. Ya, karena kita ini pemegang saham terendah, kalah dengan yang tertinggi. Ya, dan sifatnya itu inflasi kemana-mana lah. Itu Pak harus dividen itu sama harapkan sama jadi DPR berapa kali nggak mungkin akan cair. Ya. Karena undang-undangnya pakai PT. Makanya kan kita ini tadi teman-teman juga menanyakan sejauh mana efek dampak dari adanya PSBB terhadap Banyuwangi kan gitu. Itu. Kalau Pak Marus dulu walkout, saya masih ingat memang walkout. Tetapi persetujuan karena ini berbentuk perda, yang namanya pengesahan APBD itu juga perda. Tidak ada Pak Marus yang tidak tanda tangan, ya kan? Di APBD. Nah, dan persoalannya, dengan di APBD itu tidak pernah tidak tanda tangan, ya kan? Di pengesahan APBD nah, artinya apa? Bentar. Artinya apa? Artinya Pak Mahdus saya setuju kan itu kan? Tuh. Kalau itu kan mekanismenya ada yang walkout. Ya. Jadi untuk besok. Jadi dirugikan. Ini yang jelas begini. Saya paham dengan teman-teman PKB, jadi transparansi untuk itu diterangkan Mas Sayanto. Kenapa dengan biar jelas sekali besok ya. Nah, tapi yang saya sampaikan begini, kalau sudah itu dijual jadi dana abadi, ya, tidak ada satu bupati pun atau pemerintah daerah yang bisa mengambil hasil dari dana abadi itu. Yang bisa diambil itu mungkin depositonya, tapi kan rumah kan. Daripada kita siapa yang mau menjamin ketika bangkrut dan itu kan. Mungkin yang fraksi Gerindra si Ono waktu ini
Fraksi Gerindra kemarin ada yang kami sambil juga ada macam-macam. Monggo. Terima kasih Ketua, yang saya hormati Ketua Porda PAPD dan Bangga. Saya menyikapi tentang jawaban saya dari Dinas Pendidikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sudah melakukan masuk lapangan ke SKS 91. Tapi mohon maaf Pak, ini masih terjadi pungutan Farsi kemudian per masing-masing murid itu tolong dicek kembali. Saya mengerti Pak, Bapak terbatas dengan pengawasan, tapi bukan itu. Berusaha yang terbaik untuk anak-anak kita, penerus kita nanti. Harapan saya di sini masih ada pungutan. Yang kedua Pak, saya mau tanya, apa SD SMP yang negeri ini masih ada dalam pengembangan? Tidak ada. Bapak tahu yang terjadi sekarang anak yatim piatu di bawah 950.000, alasannya dalam pengembangan. Mata saya satu Pak, tapi kalau masalah pendidikan itu harga diri saya, karena saya dulu ke sekolah. Mohon maaf kali saya bisa mau Madura karena saya sekolah di Madura, SMP saya nggak lagi. Jadi sekolah di Madura. Bapak coba cek anak yatim piatu namanya Rizky Maulana, UGD, di SMP 5 BWI. Ini anak yatim piatu. Bahkan mirisnya dia juga ngasih angka Pak, ngasih angka. Dan jadi transfer kepada pihak sekolah, transfer kepada pribadinya orang. Gila. Mohon izin ya Pak, saya selalu dijelaskan oleh Pak Prabowo berkali-kali menyangkut tentang masalah anak-anak kita. Ini menyangkut gizi dan pendidikan. Yang kedua, kalau ini Pak, tolong ini hari ini saya agak agak tenang, mungkin malam Jumat, kabarisme mau Jumatan. Tapi yang jelas Pak, apa keputusan Bapak yang pengawasan alasannya satu kecamatan segini itu nggak jadi alasan. Bapak harus teliti, Bapak harus lihat. Kasihan anak-anak kita, terutama anak yatim piatu Pak. Gila. Jadi langsung di DL Pak, apalagi jelas. Ini jelas. Dan kepala sekolah yang melakukan pungutan itu Pak, walaupun itu dengan komite, mereka bekerjasama. Kecamatan Sungai ini, SMP 1 Sungai itu dulu kejadian begini. Kepala sekolah juga memakai anggaran itu dengan memasukkan anak-anak. Pembelian gamelan 2003 diadakan lagi sama kepala sekolah 2024. Itu nyata Pak Ketua, Pak Sekda, 30 juta itu uangnya murid Pak, sakno Pak. Mereka itu dari Gagas, Makul, Buruh Makul, Sabrang. Nah Pak, kalau itu ya Pak. Yang kedua, saya tak tolong ini gagasan kepada PU ya, pengenalan tentang masalah jembatan hidung di Garit. Jembatan hidung Pak yang di Garit kan selalu banjir. Setiap tahun kalau banjir Pak itu mangklang itu Pak ganggu. Walaupun kita disiapkan alat berat, tapi nggak ada solusi. Mencari solusi kalau mau itu provinsi dan pemerintah Banyuwangi meminta bantuan untuk membangun jembatan supaya tidak lagi jembatan hidung. Ini bertahun-tahun lagi terjadi ya Pak. Masa yang berulang lagi kita tidak dan solusi terbaik. Yang berikutnya saya tak tolong Pak Ketua yang dibilang Pak Joko tadi. Sebenarnya itu potongan tegangan kayu yang di bawah sutet. Kayu itu dipakai, ada potongan di bawah sutet itu ribuan hektar, 12 kilo. Kalau ini kita biarkan akan menjadi musibah Pak, karena itu banyak kayu-kayu yang terpotong masuk ke sungai. Kalau musim hujan, apa yang terjadi Pak? Banyuwangi yang dapat. Terakhir, masalah galian C. Mas Rohan, apa istilah Mas Rohan itu saya yang dapat. Selalu Pak, ini ada dadanya Ibu, istrinya Pak Wilhan juga, Pak Ketua juga. Mas Rohan, saya berarti dan satu lagi Mas Pak Harus. Ini Pak Harus diem-diem aja mulai tadi nggak mengikuti masalah gaya pasir ini, tapi semuanya akan ikut ya. Tapi saya tegaskan Pak, walaupun aturannya tanpa izin boleh, kita bisa ngambil apa pajak. Tapi minta tolong usahakan orang yang lewat situ, tambang yang menambang situ, yang lewat jalan itu kalau bisa full tambel, minimal membantu pemerintah tidak melakukan perbaikan lagi.
Risiko itu Pak. Hancur Pak. Itu terima kasih Pak Ketua, terima kasih PAPD, mudah-mudahan menjadi berkah.